Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Tribuners yang berbahagia, pada kali ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan. Tentunya kita berharap itu semua mengalir kepada diri kita dengan begitu banyak. Bahkan kalau memungkinkan kita berharap sangat akan memperoleh salah satu fadilah yang besar di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Insyaallah itu semua menjadi bahagian dari keinginan dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang berbahagia, kali ini kita akan mengambil tema spesifik terkait dengan puasa dan gaya hidup. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kebiasaan Anda ketika bangun tidur, apakah langsung pegang HP, langsung buka misalnya media-media sosial, apakah itu WA Group, apakah itu Facebook, dan apakah ini sudah berlangsung begitu lama? Mungkin tanpa kita sadari itu sudah berlangsung begitu lama. Contoh lainnya juga yang menjadi kebiasaan dan perilaku kita, yang menjadi pertanyaan kita, apakah Anda termasuk orang yang suka memesan makanan melalui online, pembayaran secara online pula, dan itu bahkan terus-menerus sehingga tidak masalah kalau istri di rumah, mama di rumah, atau siapapun di rumah yang tidak memasak, cukup dengan tekan tombol tertentu di HP kita, lalu pesanan itu akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian, para tribuners yang berbahagia, ini dalam bahasa lain, perilaku seperti ini sudah menjadi pola kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang disebut sebagai gaya hidup. Nah, salah satu contoh tadi gaya hidup kita, begitu bangun kita megang HP, kita lihat media sosial, status kita rubah dan sebagainya, itu adalah gaya hidup kita. Jadi kalau gitu gaya hidup itu adalah pola perilaku kita yang dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, yang merupakan tindakan dan bahkan pikiran kita, cara berpikir kita. Dan ini tentunya didasarkan kepada nilai. Mungkin nilai yang tanpa sadar kita anut itu adalah bahwa kita tidak ingin ketinggalan dari orang lain. Kita tidak ingin bahwa kita tidak dikatakan orang yang tidak keren, karena tidak selalu mengakses media sosial dan sebagainya dalam setiap waktu tertentu. Apakah ini sesuatu perilaku yang baik atau tidak? Gaya hidup itu bisa kita kategorikan, bisa yang baik, bisa juga tidak. Dalam konteks ajaran Islam tentunya ini tergantung kepada nilai yang dikandung, yang menjadi dasar dari gaya hidup kita itu, dari perilaku kita. Dalam bulan suci Ramadan ini, para tribuners yang berbahagia, tentunya kita kembali mengintrospeksi diri kita. Apakah dalam 1 bulan penuh ini kita melakukan aktivitas ritual dari berbagai jenis ritual di bulan Ramadan, mulai dari yang wajib, misalnya puasa, sholat, dan sebagainya, itu juga menjadi sebuah gaya hidup atau tidak. Karena itu kan pola perilaku yang sudah terpola dalam keseharian. Nah, ini menarik. Pertama, kalau kita cerminkan puasa kita itu dimulai dari niat kita. Kita akan dinilai puasa kita itu bernilai ibadah atau tidak, itu tergantung kepada niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu ada niatnya, dan sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Satu hal lagi dalam hadis yang lain,
Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampunkan Allah dosa-dosanya pada masa yang lalu. Jadi dasarnya nilai yang pertama adalah iman, yang kedua itu ikhlas. Ikhlas berarti menghadiahkan, menunjukkan apapun yang dilakukan ibadah itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga yang menunjukkan bahwa kalau semua perbuatan kita memang kita peruntukkan untuk Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Para Tribuners yang berbahagia, itu hal yang pertama dalam puasa. Pertama adalah bahwa puasa harus memang kita mulai dari keikhlasan. Apalagi ibadah puasa itu bisa saja dimanipulasi. Karena yang tahu yang puasa itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dimanipulasi orang lain. Saya puasa dengan cara mungkin dikondisikan dirinya itu bibirnya kering, seperti tidak makan atau minum sama sekali. Lemas, karena orang puasa biasanya begitu, karena kurang makan, lemas. Sehingga orang percaya bahwa dia itu puasa. Nah, ini satu-satu aspek bahwa di puasa itu ada aspek kejujuran. Pertama, bahwa tujuan puasa itu adalah karena Allah semata. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa itu karena Allah, itu adalah dirinya dan Allah semata. Karena perbuatan puasa bisa saja itu dimanipulasi, tidak jujur. Sehingga kalau ini yang terjadi, apa yang terjadi selanjutnya dalam gaya hidup sehari-hari kita? Para Tribuners yang berbahagia, oleh karena itu, yang pertama kita tegaskan dalam diri kita sendiri, komitmenkan, agar gaya hidup kita punya nilai ibadah, sebagai cerminan di bulan Ramadan dengan puasa kita bercermin ini. Pertama, jadikan apapun yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu harus sesuai dengan apa yang kita tujukan kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehendak ini bisa kita lakukan sesuai dengan syariah. Nah, kalau dia bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, syariah, maka bisa saja tujuannya sama karena Allah, tapi manhajnya, metodenya akan berbeda. Para Tribuners yang berbahagia, itu sekelumit tentang bagaimana kita jadikan puasa di bulan Ramadan ini menjadi gaya hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.